Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Norida Safaina Janan, biasa dipanggil Safa dari S1 Arsitektur Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN. Dengan nomor induk mahasiswa 20.1015. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar struktur bangunan yang kedua, yaitu pekerjaan struktur bawah permukaan tanah untuk sebuah pembangunan gedung. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan pekerjaan persiapan, lalu kita harus menyiapkan pekerjaan berikutnya, yaitu struktur bawah permukaan tanah atau bagian pondasi. Nah, pondasi sendiri itu merupakan bagian paling penting dari sistem rekayasa konstruksi yang bertumbuh pada tanah. Suatu konstruksi bangunan bagian paling bawah yang berhubungan langsung dengan tanah atau batuan. Jadi pondasi itu ya penting untuk sebuah pembangunan ya. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menahan atau mendukung bangunan di atasnya dan untuk meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah. Jadi untuk menahan beban bangunan di atasnya dan untuk mentransfer beban itu ke tanah. Nah, untuk memilih pondasi yang memadai, perlu memperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai keadaan, cocok untuk tanah itu untuk sekitarnya itu, dan dapat disesuaikan secara ekonomi sesuai jadwal kerja. Maka ada beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu ada keadaan tanah, batasan akibat konstruksi di atasnya, batasan dari sekelilingnya, alat dan tenaga kerja, juga waktu dan biaya pengerjaan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi pondasi. Jadi ada dua klasifikasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Nah, pondasi yang kedalamannya dekat dengan permukaan tanah atau pondasi dangkal, pondasi yang mendukung beban secara langsung. Contohnya pondasi telapak dan pondasi memanjang. Jadi pondasinya tuh nggak harus pokoknya di atas permukaan tanah atas gitu loh. Syaratnya tuh D sebagai kedalaman pondasi per B lebar pondasi kurang dari 1. Itu untuk pondasi dangkal. Selanjutnya ada pondasi dalam. Seperti namanya, pondasi dalam itu pondasi yang kedalamannya cukup jauh dari permukaan tanah. Pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah yang relatif lebih jauh dari permukaan, jadi lebih dalam lagi, lebih dalam dari pondasi dangkal yang tadi ya. Contohnya itu ada pondasi tiang dan pondasi sumuran. Syaratnya itu kedalaman pondasi per lebar pondasi lebih dari 4. Nah, selanjutnya ada persyaratan pondasi. Nah, persyaratan pondasi itu ada apa aja? Ada kuat, stabil, dan berkualitas. Nah, yang dimaksud kuat itu seperti apa? Yaitu pondasinya kuat, yaitu mampu mendukung, tidak mudah rusak, mutu beban terpenuhi, dan cara pengerjaannya sesuai standar. Lalu untuk stabil itu yang dimaksud tidak berubah bentuk, tidak berubah posisi seperti amblas, bergeser, terguling, ataupun terangkat. Nah, di sini tuh untuk meraih kestabilan agar pondasi tidak amblas, yaitu daya desak yang dihasilkan tekanan pondasi harus lebih kecil dari daya dukung tanah yang ada. Jadi beban pondasinya atau beban bangunannya itu harus lebih kecil dari daya dukung tanah. Jadi tanahnya tuh harus kuat bisa menampung beban di atasnya supaya tidak amblas. Nah, terus berkualitas yang dimaksud itu tahan terhadap pengaruh cuaca, tahan terhadap bahan kimia. Itu untuk persyaratannya. Kemudian ada jenis-jenis pondasi. Jenis-jenis pondasi itu ada 3 ya. Pondasi memanjang atau jalur, pondasi titik atau tapak, dan pondasi dalam. Ya. Pondasi dalam.
Nah, pondasi pada dasarnya penampang pondasi itu berbentuk trapesium dan masih bisa dikembangkan seperti pada gambar itu ya. Lalu untuk jenis-jenisnya, nah itu yang tadi 3 itu. Yang pertama kita bahas adalah pondasi memanjang atau pondasi jalur. Pondasi memanjang merupakan pondasi dengan penyaluran beban terbagi rata linear. Jadi seperti pada gambar di bawah itu, bebannya itu ditumpukan ke semua pondasi ya, menyeluruh. Jadi sama. Nah, untuk pondasi ini tebalnya tuh harus lebih tebal dari pasangan batu bata. Misalnya, tebal pondasi bagian atas itu 30 cm. Maka tebal pasangan batu bata itu harus lebih kecil, misalnya 25 cm. Nah, pondasi ini digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat. Nah, untuk bahan pondasi dengan batu belah itu ada batu belah dan perekat. Batu belahnya itu bentuk keluarnya bersudut-sudut atau tidak gundul. Ukurannya di antara 20 dan 30 cm. Berasal dari galian C, padat dan keras atau pori-porinya tuh sedikit. Lalu untuk perekatnya itu ada semen, pasir, air, bisa juga ditambahkan kapur. Nah, campuran perekatnya itu 1 PC banding 3 kP dan banding 10 PS. Nah, campuran yang 1 PC banding 5 PS juga untuk bagian atas pondasi yang di permukaan tanah. Nah, berikut contoh gambar pondasi memanjang. Ini contoh realnya ya. Lalu yang kedua ada pondasi titik atau tapak seperti footplate dan umpak. Nah, pondasi titik atau tapak ini biasanya dipakai untuk mendukung titik beban tunggal pada sebuah bangunan. Jadi pondasinya lain dari pondasi